Astaji. Kamu? Astaga. Siap. Anggara, Arya Pala, kita ikuti menjangan itu. Ayo. Baik, Raden ikut tepat. Siap. Lolos lagi. Raden, bagaimana kalau kita berpencar? Baik, ayo. Saya ke sana. Kamu ke sana, kamu ke sana. Baik, Raden. Baik. Yuk, ayo. Buruanku hilang. Raden, Pak Haji, awas! Jadi, Raden! Ayo, tembak dia! Kalian berani melawanku? Hah? Ayo. Kalian jangan mengkritikku. Kawan, apa yang harus kita lakukan? Kita kabur ya! Celaka! Raden akan dimangsa oleh raksasa itu. Hei manusia, kau akan kujadikan santapanku. Hei, ternyata kau sangat tampan sekali. Aku menyukaimu dan sangat menyukaimu. Aku sangat menyukaimu karena kau lelaki sangat perkasa. Aku mencintaimu, Bunda. Sangat mencintaimu. Bentar, istri. Sepertinya aku mencium bau tubuh manusia di sekitar hutan ini deh. Iya benar, Kakak. Saya juga mencium bau manusia di sini. Tidak ada rotan akar pun jadi. Benar, istriku. Tiada menjangan, manusia pun jadi. Hai putriku. Apa kamu melihat suara manusia? Tidak, aku tidak melihatnya ya. Tidak melihatnya? Iya. Penciumanku itu tidak dapat dibohong. Pasti ada seorang manusia di sekitar sini. Hah, itu dia. Mau lari kemana? Hah? Hah? Bunuh kamu. Kenapa? Aku sangat menyukai pemuda itu, Ayah. Dia tampan, gagah, dan juga perkasa. Apa? Kamu menyukai manusia itu?
Iya ya. Kamu dari. Ayo. Ayo buruan! Gak mungkin. Ini gak mungkin. Tapi, apa bener raksasa itu bilang jatuh cinta sama lo? Gak mungkin di mana? Gue dengerin dengan jelas. Gawat! Gawat. Jangankan raksasa. Kucing pun, kalau sedang jatuh cinta, pasti akan mengejarnya. Bagaimana ini? Mudah-mudahan nggak seperti itu. Lagian mereka nggak tahu di mana rumah gua. Tapi kita semua harus merahasiakan semua ini. Gua nggak mau istri gua dengar, karena istri gua lagi hamil. Apa? Istrimu hamil? Iya, istri gua lagi hamil 3 bulan. Jadi kalian mau kan berjanji sama gua? Iya, gua janji. Baik, kami setuju. Sekali tidak ya tidak. Damari. Iya nak, kamu boleh jatuh cinta, tapi hanya pada bangsamu sendiri raksasa. Tetapi ya Bu, karena semua raksasa di sini ini jelek-jelek semua. Termasuk ayahmu. Begitu maksud kamu? Tidak, ayah cakep, cakep sekali. Yang kumaksud itu pemuda yang di sini. Tidak ada secakep pemuda yang kutemui di hutan tadi ya. Oh tidak. Itu tidak boleh terjadi anak. Sebab pemuda yang ada di sini adalah bangsa manusia. Sedangkan kita. Tidak, aku mencintai pemuda itu dan aku ingin menikah dengannya. Sudah Lordi, ingatlah, kamu ini kan. Tidak, pokoknya aku ingin menikah dengan wanita itu. Nah. Jika ayah dan ibu tidak mau menikahkan aku dengan pemuda itu, lebih baik aku mati di hadapanmu. Jangan lakukan itu, ibu mohon jangan. Hidupku tidak ada artinya, Bu, tanpa pemuda itu. Baiklah, baiklah anak. Jika itu memang keinginan kamu. Anak, nanti malam ayah akan mencari tahu siapa gerangan yang kamu cintai itu. Terima kasih, Ayah. Ibu. Rasanya aku mencium bau tubuh pemuda yang disukai oleh anakku itu. Ada di bawah sana. Itu istana apa bukan? Ah, masa bodoh. Mau istana apa bukan, yang penting aku harus menemukan pemuda itu. Loh, kok sepi? Biasanya Kartijo sama Parto jaga-jaga di sini. Pada kemana ya mereka? Sun, Sumira, Sun, Sumira, pada kemana sih? Mana nggak bawa kunci lagi? Sumira. Wah, kok pintunya nggak dikunci? Sumira! Kok jadi mati lampu gini ya? Sumira!
kaget kan? Mas bikin aku kaget aja tau nggak? Selamat ya. Selamat apa? Lagian, aku kan nggak lagi ulang tahun, Mas. Panji. Sudah sering aku dengar nama itu. Tetapi Panji yang mana ya? Coba bilang aku mau ngasih selamat ulang tahun. Terus? Aku akan memberikan selamat pada calon bayi kita. Dari mana kamu tahu? Aku kan baru pulang dari Dokter Anwar. Seharusnya aku yang ngasih kejutan buat kamu. Ya aku tahu aja. Tidak salah lagi. Itu pasti Raden Panji Inu Kertapati. Gawat. Yaudah kayak nggak tahu aja adatnya Tuan Panji. Mana tahan Tuan nunggu lama-lama berita bahagia. Iya ya. Sejak kemarin Tuhan sibuk menanyakan Dokter Anwar tentang kehamilan Nyonya. Dan kami disuruh Tuan untuk menyiapkan pesta kejutan ini. Iya, tanpa komisi laginya. Makasih ya Mas ya. Oh ya, makasih ya buat kalian semua. Kalian sudah aku anggap sebagai keluargaku sendiri. Sekarang tunggu apa lagi? Hah? Yuk, kita pesta. Apa? Raden Panji Inu Kertapati. Nah, Raden Panji itu selain pengusaha terkemuka, dia juga masih keturunan pendiri negeri Kediri. Wah, asik. Kamu tahu anak, yang lebih parah lagi, dia itu sudah punya istri. Namanya Dewi Sekartaji. Yang wajahnya itu rupawan seperti Dewi. Nyai, tidak seperti anak kita. Kalau begitu, buat aku semir dan secantik Dewi Sekartaji, supaya aku bisa menggantikan posisinya. Anakku, tolong sekali lagi, pikirkan keinginanmu itu. Tidak, Ayah. Tekadku sudah bulat. Aku tak ingin menjadi istrinya. Sudahlah, kita ikuti saja keinginan anak kita ini. Ya, tetapi untuk memenuhi keinginannya itu, Nyai, dia itu harus melakukan tapa berata dan puasa 16 selama 6 hari. Bagaimana anakku? Kamu siap? Aku siap, Ayah. Aku punya sesuatu untuk kamu. Tapi aku ingin kamu memejamkan mata. Buat apaan sih menjadi mata? Kamu bawel ya? Udah pejam aja. Sekarang buka matamu dan lihat. Buka. Bagus kan? Mas, kalungnya indah banget. Makasih ya, Mas ya. Sini aku pasangin. Kamu tahu nggak? Kalung ini aku pesan jauh-jauh hari. Ini buat kamu. Oh ya? Iya. Karena aku dikaruniai seorang anak dan istri yang tercinta. Tuh kan, cocok sama kamu. Makasih ya, Mas ya. Aku sangat bahagia sekali, Mas. Baiklah anak, bertapalah kamu di sini sampai kami berdua menemui kamu. Dan camkanlah, kamu tidak dibolehkan untuk makan dan minum, bahkan membuka mata sekalipun. Bertahanlah, nak, dari apapun yang menggodamu. Kalau sudah tidak kuat, akhiri saja. Jangan kamu paksakan. Kalau kamu paksakan, kamu akan jatuh terhempas ke bumi. Demi cintaku pada pemuda itu, apapun resikonya akan aku hadapi. Baiklah kalau begitu anak. Ayah percaya sama kamu. Kamu akan bisa menghadapi rintangan dan godaan yang akan menghadang kamu. Kami pergi dulu ya.
Bangunlah anakku. Tapamu itu sudah berakhir. Mari, kembali ke goa, Nak. Anakku, kamu sudah siap? Siap, Ayah. Kalau begitu, sekarang tutup kedua matamu sampai ritualnya selesai. Mengerti kamu? Baik, Ayah. Wah, dingin banget ini malam. Tumben. Kan musim hujan masih jauh. Bener, Kang. Saya juga dingin. Satu. Waduh, bener, Kang. Kayak raksasa. Masa kek? Mau rasa kingkong kek? Hei, mau mati kamu ya? Hah? Tidak ada perlu. Aku harus memberikan mereka sebuah. Dengan begitu, kalian meskipun bangun nanti, kalian akan melupakan semua kejadian ini. Sempurna. Tidak ada kekurangan. Aku dan istri kekasihmu bagaikan pinang di belah dua. Kamu sudah siap, Nak? Berbahagialah ya, Nak. Pangeran tampan pujaanku. Akhirnya aku bisa tidur dekat denganmu.
sekaligus menjadi istrimu pula. Apa yang kita lakukan dengan perempuan ini, suamiku? Agar tidak membuat masalah di kemudian hari. Bagaimana kalau perempuan yang kamu sirap itu kita santap saja? Bagus. Iya. Mana perempuan itu? Hei, siapa yang merilancang pada kami, ha? Keluar kalian! Ayo keluar! Jika kau tidak ingin berurusan denganku, nyala. Kami akan pergi. Tapi setelah kamu mengembalikan perempuan yang telah kamu curi dan mengirimmu ke neraka. Baiklah, jika kalian memaksa. Bagaimana? Masih mau melawanku? Sombong. Dan aku ingin tahu seberapa besar kemampuan itu. Maafkan aku, suamiku. Aku bersumpah akan mencari manusia durjana yang telah berani membunuh suamiku. Rupanya kau sudah sadar, Nyai. Siapa kamu? Aku ada di mana? Tenang, Nyai. Aku hanyalah seorang tua yang telah lama tinggal di lereng gunung di sini. Dan tadi malam, aku temukan Nyai tak sadarkan diri di dalam hutan itu. Apa? Aku tak sadarkan diri di hutan ini. Ya, begitulah. Oh ya, siapa namamu, Nyai? Dan mengapa kau sampai tak sadarkan diri di sana? Namaku Dewi Sekartaji. Dan yang aku ingat, semalam aku tidur bersama suamiku di bungalow. Terima kasih ya. Mas Panji, Mas mau kemana? Mas, jangan pergi ya, udah Mas sini aja. Ya Dewi, aku mau ke kantor Dewi. Ih, Mas, jangan gitu dong, Mas. Pokoknya Mas harus ada di sini. Kita kan belum ketemu, Mas. Loh, kamu? Maksudnya aku maunya kalau misalnya Mas tuh lebih lama tinggal di samping aku. Biar aku nggak kesepian. Apa Mas tega? Aku janji deh pulang akan lebih awal, ya.
Oke? Mas. Sudah ya, ntar aku kesiangan lagi. Oke? Tapi Mas, Udah ya. Mas, Bye. Mas. Mas jangan lupa boleh olehnya, bawa makanan yang banyak, baju Ya. yang bagus-bagus, pokoknya jangan lupa boleh oleh. Ya Mas ya. Ya. Bawel. Mas. 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 Mas Panji. Hah? Kok pada bengong? Udah, sana cepat masuk. Aku lapar. Ya. Dengar ya, hari ini aku mau makan ayam bakar, sate kambing, terus gurame goreng. Ingat. Bukankah Nyonya itu vegetarian? Iya. Iya Nyonya. Perlu ditambah lagi makannya Nyonya? Nggak usah, aku udah kenyang. Oh ya, nanti antar aku ke danau atau ke kali, ya? Aku mandi. Masya Allah. Apa Nyonya sudah bosan menyiram diri di kamar mandi yang begitu banyak di bengalo ini, Nyonya? Bukan. Ya sudah, aku mandi sini saja, ya. Perlu diantar, Nyonya? Nggak usah. Malang benar nasib Bunda. Kita sampai tersesat di hutan belantara seperti ini. Bersabarlah, Nyai. Mungkin ini sudah suratan takdir yang maha kuasa. Dan sebagaimana alamat yang sudah kau tuliskan padaku, aku akan menemui suamimu. Oh ya, Ki. Tolong bawa kalung ini sebagai bukti agar suami aku percaya. Dan katakan kepadanya kalau aku sangat menunggu kedatangannya. Baiklah kalau begitu. Aku permisi dulu. Iya, Ki. Hati-hati ya, Ki. Iya, kamu juga hati-hati, Nyai. Datanglah suamiku dan jemputlah aku. Ya, turun ya, ntar jatuh. Iya, ya. Turun, nanti jatuh. Kenapa takut, ha? Dasar semuanya pengecut. Apa kamu turun? Sudah, katanya udah mau pulang. Aduh, Oscar Tijo, kamu nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa kau bilang. Ini lihat, pada lengket semua bibirku. Udah Jo, nggak apa-apa Jo. Mungkin si Nyonya lagi ngidam pengen ngelemparin kamu. Rasain. Makanya jadi orang tuh jangan suka gosip, tahu? Ya, turunnya. Ya. Dewi, kamu ngapain di situ? Mas, aku pengen makan buah mangga. Dewi, kamu kan bisa nyuruh Kartijo atau siapa aja untuk mengambil mangganya. Ngapain kamu sendiri? Ingat, kamu lagi hamil. Apa? Aku sedang hamil. Inikah bungalow yang dimaksudkan Nyonya Dewi Skartaji? Sungguh bungalow megah yang mirip istana raja. Ada apa, Pak? Maaf, Mas. Apakah benar ini rumahnya Raden Panji Nukertapati? Benar, Pak. Apakah beliau ada? Saya mau bertemu dengan beliau. Waduh, maaf Pak. Tuan lagi nggak bisa diganggu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Pak? Benar, nak.
Saya menemukan istri Tuan Panji di kaki Gunung Wilis. Dan sekarang beliau ada di pondokanku. Kalau boleh saya mau... Pak. Pak. Istrinya Tuan Panji itu Dewi Sekartaji. Ada di bungalow ini. Tuh, orangnya. Aku bawa sesuatu. Nih, kesukaan. Nyonya? Tidak. Ini tidak mungkin. Raksasi itu telah meminjam judulnya Dewi Sekartaji. Baiklah kalau begitu. Makasih, permisi. Iya, Pak. Lalu, apa yang harus aku lakukan kalau misalnya Mas Panji tahu kalau aku ini tidak hamil, Bu? Tenanglah, Nak. Wajahmu yang cantik itu bisa rusak nanti. Dengan wujudmu yang sekarang ini, tidak mungkin kamu mengandung bayi manusia. Aku harus mencari akal supaya kamu bisa mengandung. Bagaimana caranya, Bu? Sebaiknya kamu kembali ke bungalow. Dan aku akan mencari janin raksasi yang ada di sekitar sini. Aku akan mengambilnya dan memindahkan janin itu ke dalam janinmu. Tentu dengan perantara gaib. Jadi keinginanmu untuk bisa hamil terwujud. Oke. Terima kasih ya, Bu. Apapun untukmu akan kulakukan, Nak. Ngomong-ngomong, dari tadi aku tidak melihat Ayah. Ayah kemana, Bu? Bu, apa yang terjadi pada Ayah? Katakan. Ayahmu telah meninggal dunia, Nak. Apa? Meninggal? Apa yang kamu lakukan di situ? Apa mungkin? Kamu bertelur, Kera? Dasar on masa ada monyet bertelur? Yang bener aja. Apa? Kamu ingin memberikan telur itu kepadaku? Hanya sebutir telur. Terima kasih ya, Kera. Oh ya, nanti malam aku akan memasaknya untuk Ki Waskito. Apa? Kamu ingin aku merawat telur ini? Baiklah, Kera. Akan kurawat telur ini. Pergilah ke rahim ibu yang baru. Janin yang diberikan ibu kepadaku. Itu berarti sebentar lagi aku akan punya anak. Dan aku akan mengurus anak. Menjijikan. Silakan, Ki. Baiklah. Saya akan memberi kekuatan pada telur ini agar bisa menetas di dalam ramanmu.
Nampaknya kera itu ingin memberikan seekor ayam yang jantan dan gagah kepada putramu kelak, Nyai. Silakan. Daging jamunya montok. Gimana Bu Parigi? Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lihat nih, dia ganteng. Persis seperti... Gak apa-apa kok Bu. Dia memang terlihat tampan dan gagah seperti Mas Panji. Mak, sekarang aku akan beri nama kamu. Seharusnya Mas Panji yang memberi nama padamu, Nak. Ki. Mana cucuku? Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya. Bagaimana? Dia montok dan sehat, bukan? Syukurlah. Oh ya, apa yang kamu bawa itu, Ki? Oh, ini. Lihatlah, Nyai. Telur yang selama ini Nyai Rami sudah berhasil menetas. Alhamdulillah. Berarti aku berhasil, Ki? Iya. Dan ini sungguh suatu keajaiban. Saya baru melihat ada ayam yang bisa dierami sama manusia. Semua bisa terjadi kalau sudah kehendaknya, Ki. Kelihatannya anakku ini berjodoh dengan anak ayam itu. Syukurlah kalau begitu, Nyai. Oh ya, Ki. Tolong beri nama pada anakku. Hah? Aku? Iya. Kasih nama yang cocok untuk anakku ini. Bagaimana kalau Cindelaras? Iya, Cindelaras. Cindelaras? Iya. Nama yang indah. Nak, namamu sekarang Cindelaras. Cindelaras. Anak ibu. Ini nak. Selamat dapat pelajaran di perannya, Pak. Ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Permisi, Bapak. Cakep ya. Mas, mau kasih nama dia apa? Kalau aku lihat anak kita gagah dan berani. Kalau begitu aku beri nama Reksa Geni. Ya, Reksa Geni. Reksa Geni. Ya. Nama yang bagus. Lucu. Mas Panji, anak kita sudah lahir. Tapi kamu melupakan aku, Mas. Tuan Panji tidak melupakanmu, Nyai. Bagaimana mungkin, Ki, Mas Panji tidak melupakan aku? Buktinya, sampai sekarang dia tidak berusaha mencari aku. Tuan Panji bukannya tidak mau mencarimu. Tapi sampai sekarang, Tuan Panji itu tidak sadar kalau kamu pergi dari bungalow itu. Bagaimana mungkin, Ki? Karena saat ini, di sisi suamimu ada makhluk halus yang menyerupai wujud dan rupamu. Sehingga suamimu menyangka bahwa itu adalah dirimu. Apa? Saya menyaksikannya sendiri dengan mata dan kepala saya sendiri. Mas Panji itu sungguh bodoh. Masa dia tidak bisa membedakan kalau wanita yang di sampingnya itu bukanlah aku? Tenanglah, Nyai. Bagaimanapun juga, Raden Panji itu hanyalah manusia biasa. Sehingga wajar kalau dia tidak menyadari hal itu. Ini tidak bisa dibiarkan, Ki. Benar. Ini memang tidak bisa didiamkan, Nyai. Tapi tidak sekarang. Kita tunggu saat yang tepat. Sampai nanti Cindelaras menjelang dewasa. Ya, Cinde, kamu harus tumbuh menjadi anak yang kuat. Akulah ayam jago, jagonya Cindelaras.
rumahnya di tengah hutan. Singkong-singkong ini masih terlalu kecil. Kalau begitu, ibu tunggu di sini ya. Biar aku yang mencari makanan di kebun sebelah utara sana. Mungkin singkongnya lebih besar-besar. Jangan, Nak, jangan. Di sana terlalu bahaya untuk kamu. Kita tunggu kita saja ya. Siapa tahu dia bawa makanan untuk kita. Jago! Mana si Jago? Mana ya? Hilang lagi. Nah, Jago! 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 Gimana? Jago! Kamu di mana? Cine! Cine Laras! Cine Laras! Cine! Jago! 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 Kamu kenapa? Kok bisa kesangkut akar ini sih? Aneh. Kok akar ini bisa ngambil kaki si Jago ya? Ada bunga. Bagus banget dia. Au! Cina Laras, di mana kamu, Nak? Apa yang terjadi dengan Cinde, Nyai? Cina, Ki. Cina! Cina! Lihat, bukan itu yang kita cari. Iya, benar. Tapi siapa gerangan bocah itu? Kelihatannya dia tertusuk duri beracun dari bunga itu. Celaka. Jika benar dia tertusuk duri beracun itu sangat berbahaya. Aku yakin tak seorang manusia pun yang dapat mengobatinya. Kita harus segera membawanya ke istana. Ayo. Tolong kau urus bocah ini, biar aku yang ambil bunganya. Cina Laras! Tenangkan dulu dirimu. Lebih baik kita pulang, ya? Enggak, Ki. Saya harus cari Cina Laras sampai dapat, Ki. Percayalah, Nyai. Saya yakin Cindelara saat ini baik-baik saja. Dan mungkin dia malah sudah kembali ke pondokan. Kalau kita sendiri bisa lebih tenang, kita juga akan lebih fokus untuk mencarinya, Nyai. Ya.
bunga emas ini akan menjadi obat bagi kita, bangsa peri. Tetapi durinya akan menjadi racun yang mematikan bagi manusia. Oh. Di mana anak itu? Di kamar ya, Ratu. Ambilkan aku segelas air dan tempat untuk membuang darah. Baik, Ratu. Racunnya sudah keluar dan tidak sempat menyerang jantung. Sekarang habiskan airnya. Di mana aku? Sekarang kamu ada di Istana Langit. Nanti akan aku ceritakan apa yang terjadi denganmu. Sekarang kamu istirahat dulu supaya kesehatanmu pulih kembali, ya. Sampai tengah malam begini anakku belum datang juga. Besok pagi saja, Nyai. Kita cari bersama-sama. Sekarang Nyai istirahatlah. Ayo. Cindelaras, di mana kamu, Nak? Sekarang, kamu turun dan pulanglah ke bumi, Cindelaras. Ibumu pasti sudah sangat khawatir menunggumu. Bagaimana caranya, Ibu Pri? Sepertinya ayam ini bukan ayam sembarangan. Karena aku tahu, sewaktu berupa telur, ibumu sempat mengeraminya hingga menetas bersamaan dengan kelahiranmu. Maksud Ibu Pri? Artinya, ayam itu seusiamu dan mungkin akan berumur panjang. Dan kelak akan melindungimu hingga kau dewasa. Sekarang, letakkan ayam itu. Ayam itu akan membantumu pulang kembali ke bumi. Ayo naik. Apakah ayamku ini akan selalu seperti ini, Bu Pri? Tidak. Raja Wali Raksasa itu nanti akan berubah kembali wujudnya seperti semula setelah menapakkan kakinya ke bumi. Dan akan berubah sewaktu-waktu menjadi Raja Wali Raksasa jika nyawanya dan nyawamu terancam. Ayo naik. Cinta! Cinta Laras! Mana kamu, Nak? Cinta! Dia masih hidup. Berarti keselamatan anakku terancam. Dia harus segera kumusnahkan. Tina! Tina!
Sakti Dewi Sekartaji. Ibuku. Ibu, ayo kita tolong ibuku. Suara apa nih? Ayo jago, cakar dia. Cinderella, anakku. Tolong ibu. Terima kasih, Jago. Cinde, Nyai, kalian tidak apa-apa? Ada apa? Enggak ada apa-apa, Ki. Iya. Ya sudah, ayo. Ayo. Ayo sini. Akulah ayam jago, jagonya Cinderlaras. Rumahnya di tengah hutan. Cinde, ayammu berhasil mengalahkan si Ulung. Ya katanya ayam kamu kalau bertanding menang terus dan bisa berbicara. Nakal ya. Awas ya. Kenapa sih ibu nggak mau mengatakannya sekarang? Seperti ada yang minta tolong. Tapi di mana ya? Kayaknya arahnya dari sana tuh. Bisa ada di sini? Tidak tahu, sepertinya ini ulah pembulu liar. Tenang, aku mau. Aduh. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Entah bagaimana aku harus bilang terima kasih. Dia bilang aja. Siapa namamu? Cinderlaras, panggil aku Cindy. Oh, Cinderlaras. Terima kasih, Cinderlaras. Hei, siapa namamu? Hanum. Hanum, memang indah seperti orangnya.
Lumayan, Cindelaras. Kekuatanmu sudah hampir mendekati sempurna. Hampir sempurna, Kek. Tapi bukan kata itu sebuah pukulan cukup hebat. Lumayan. Tapi pukulanmu masih belum bisa untuk menghancurkan batu itu menjadi debu. Sudah lagi, jangan terlalu memforsir dia untuk menjadi seorang jawara. Nanti dibagi untuk berkelahi lagi. Ibu, emangnya kau mau jadi preman? Kamu diminum dulu, Kakak. Terima kasih, Anum. Makasih. Segar sekali, seperti yang membuatkannya. Tapi bukan aku yang buat, ibumu yang buat. Cakep bener tuh cewek. Ini pasti selera si bos. Gue harus lapor si bos. Pasti si bos senang dengan cewek ini. Cakep bener. Bener nih. Betul bos. Saya yakin jika bos gila perempuan itu, pasti si bos tergila-gila sama dia. Ya enggak? Bener bos. Pokoknya orangnya cantik banget bos. Betul bos. Iya bos. Ya. Jadi nama gadis itu bener. Iya bos. Gak salah. Pasti orangnya cantik, secantik namanya. Kalian berdua. Bos, antar aku menunggu gadis itu sekarang bos. Enggak, tahun depan. Ya iyalah sekarang sih. Masuk. Kamu yakin kamu? Mungkin lain kali aja Hanum. Lagian kan malam minggu masih jauh. Alah, bilang aja takut dimarahin sama yang punya motor. Pinjamnya kelamaan sih. Kamu ngambek ya? Makanya Putih, kalau kamu nanti punya pacar, cari yang bermobil ya. Aku balik ya. Hati-hati ya. Saya mengganggu waktumu, Nona. Apa aku mengenal kalian? Rasanya kami bukan laki tolol yang tidak tahu ada bunga yang sedang mekar dan wangi di sini. Dan mungkin akan lebih baik ketika tidak berbicara yang paling pintu seperti ini. Bagaimana? Pasti nggak keberatan dong. Oke, silakan. Yo bro, masuk ya. Bisnis. Bunga ini mungkin bisa mewakili perasaan saya terhadapmu, Nana. Semoga kamu mengerti. Raden Reksagen, putra tunggal pengusaha terkemuka. Raden Panji Inu Kertapati. Saya akan merasa bangga dan bahagia kalau kamu mau dinner denganku malam ini. Oh, begitu. Saya merasa bangga banget menerima ajakan dari putra seorang pengusaha terkemuka seperti Anda, Tuan. Tapi sorry banget, saya belum ada waktu buat itu. Mungkin lah waktu. Nggak apa-apa kok. Saya siap menunggu. Mungkin nggak ada. Kenapa, Anu? Kamu tinggal bilang kafe di kota ini. Kafe paling mahal
yang belum pernah kamu singgahi? Atau kamu perlu uang? Sebut aja berapa. Saya akan bayar cash. Kamu tahu apa yang saya pengen sekarang? Apa? Katakanlah. Oke. Sekarang juga tolong tutup pintu itu dari luar. Sombong. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang? Aku tahu. Dengan tamu yang tidak diundang. Oke. Tapi ingat, kamu akan menyesal. Sekali lagi, kamu akan menyesal. Di sini ya? Jadi penasaran. Selain rupanya yang menakutkan dan nada bicaranya yang tidak sopan, aku yakin dia dengan aku. Ya, memang laki-laki itu harus diberi pelajaran. Tapi Kakang, aku takut mereka akan melukaimu. Aku yakin mereka itu orang-orang jahat. Tenanglah Hanum. Sekarang kamu pulang. Dan biar aku aja mikirin jalan keluarnya, ya? Sekarang aku pulang dulu ya. Sampaikan salamku buat ibu dan kakekmu. Ya. Kamu hati-hati ya. Waalaikumsalam. Benarnya aku sendiri khawatir. Karena tindakan orang yang bernama Reksageni itu memang sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, aku akan berusaha melindungi Hanum. Ibu? Kamu kenapa, Nak? Nggak apa-apa, Bu. Bukannya ibu mau ikut campur, tapi ibu sempat khawatir tadi melihat Hanum menangis. Oh, nggak ada apa-apa kok, Bu. Ya, biasalah dilema anak muda. Ibu nggak tahu itu urusan apa, tapi ibu mau mengingatkan padamu. Kamu itu sebagai laki-laki yang dewasa harus bisa menjaga dan melindungi anak wanita. Jangan pernah menyakiti perasaan wanita. Karena ibu pernah merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Disengaja atau tidak disengaja. Seperti ibu dikhianati oleh ayah. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan ayahmu, Nak. Cukup, Bu. Aku nggak tahan melihat ibu menderita di balik senyuman itu. Sekarang katakan, siapa sebenarnya ayahku? Sudahlah. Jangan selalu kamu mendesak ibumu. Kasihan. Sudah banyak penderitaan yang dialami oleh ibumu. Tapi Begini saja. Berangkatlah kamu besok ke kota. Sekalian mengasah keterampilan si jago untuk bersabu. Lalu, apa hubungannya dengan keingintahuanku tentang ayah?
Ada. Nanti kau akan tahu dengan sendirinya. Baiklah. Bila itu satu-satunya jalan yang harus kutempuh, aku akan mencari sendiri siapa ayahku sebenarnya. Apa kalian gak sadar lihat? Tidak sih. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Sepertinya mereka anak buah Raksa Geni. Ya. Raksa Geni? Cinde, apa yang akan kamu lakukan, nak? Aku harus merebut kembali Hanum dari tangan mereka, Bu. Cinde, tunggu. Kamu jangan terburu nafsu. Kita harus memikirkan apa dan bagaimana caranya untuk menghadapi mereka. Paham, kamu? Bagus. Bos yakin perempuan ini nggak perlu diikat? Iya, Bos. Jangan-jangan nanti dia akan melarikan diri, Bos. Kalian nggak usah khawatir. Aku sudah memasang jalan keluar gudang ini dengan kekuatan sihirku. Kalau masih nggak percaya, lempar kayak gini. Coba, Bro. Oke. Bos, kok bisa, Bos? Lu nggak apa-apa? Jago, ayo kita ke tempat sabung ayam itu. Saudara-saudara, sabung ayam kali ini adalah sebuah percabungan ayam dengan partai terbesar dan terbuka, di mana kita akan memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Oleh karena itu, diharapkan saudara-saudara untuk mengikuti acara ini. Setuju, saudara-saudara? Ya, gue harus lapor sama si Bos. Si Bos pasti senang sama laporan ini. Dia langsung dikerjain saja permasalahan. Aku nggak mau memaksanya, Maksud. Biar aja. Biar dia menyesal dan menderita. Lalu bertekuk lutut di hadapanku. Bos, ada pertandingan gila-gilaan, Bos. Oke! Jagonya Cinde Laras, rumahnya tengah hutan. Ayo, masukkan semua ayam petarung. Kecuali si Kumar. Oke? Lu belum saatnya berantem ya? Sabar, tenang. Ya? Cepat. Lama nih. Oke, Bos. Mana mungkin mampu Tuan Muda Reksa Geni untuk memajukan perusahaannya.
Jika dia masih mabuk-mabukan, main perempuan, adu ayam. Kalian boleh mengaku hebat sebelum gue datang ke persabungan ayam ini. Gue jadi penasaran. Apa ada yang berani melawan ayam-ayam terbaik gue? Ayo, lawan gue. Reksa Geni Kertapati. Selamat datang, Tuan Reksa Geni Kertapati. Sungguh kami merasa sangat bangga jika Tuan sudi kiranya untuk mengikuti persabungan ayam ini. Mana ayam jago? Saya hanya punya 1 ekor, Tuan. Apa? Cuma 1 ekor? Apakah Tuan ingin langsung bersabung ayam denganku? Ya. Biar lo tahu, kalau gue adalah satu-satunya pemilik ayam terbaik di negeri ini. Baiklah, ayo kita segera mulai. Oke. Misi. Kita mulai. Akulah ayam jago. Jagonya Cindelaras. Rumahnya tengah hutan. Ayo, Sale! Ayo! Jadi Reksa Geni menyambung ayam lagi. Benar, Pak. Sudah berkali-kali aku bilang pada anak itu supaya tidak menyambung ayam lagi. Tapi kenapa dia masih melakukannya? Kartija, ambil benda itu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya tahu, Pak. Bagaimana, Tuan? Ayam yang Tuan boyong telah kalah semua. Masih penasaran? Jangan besar kepala dulu, kamu. Gue masih punya 1 ayam lagi di rumah. Tapi sayang, hari ini pertandingan telah berakhir. Gimana kalau kita lanjutkan besok pagi? Gak masalah. Sampai kapanpun, gue laden. Tapi gimana kalau taruhannya kali ini bukan sekedar uang? Oke? Gue setuju. Kalau Tuan kalah, mohon kiranya membebaskan gadis yang bernama Hanu yang Tuan culik beberapa hari yang lalu. Dan mohon untuk tidak mengganggunya lagi. Bagaimana, Tuan? Tetap. Tapi jika lu kalah, Tuan boleh melakukan apa saja, termasuk jika menginginkan kepala saya. Oke, deal. Dengar anakku, kamu harus berani memenggal kepala pemuda yang telah berani lancang kepadamu. Tapi bagaimana jika aku yang kalah? Aku nggak mau kehilangan gadis itu, Bu. Minumlah. Ingat, sebelum bersabung, kamu ludahi kepala ayam jagomu itu. Percaya pada ibu. Ayam jagomu itu akan lebih hebat dari sebelumnya. benar Ibu. Percayalah pada ibu. Tapi ingat, jangan sampai kepala ayam jagomu itu diludahi orang lain. Itu tantangan besar.
Bagaimana, Nak? Kamu sudah siap berangkat? Apalah sebaiknya aku menunda pertandingan itu sampai ibu sembuh. Jangan, Nak. Kamu tidak boleh menunda pertandingan itu. Bagaimana nasib Hanum nanti? Ibu akan baik-baik saja. Apalagi ada kakek Waskito yang nemenin ibu. Ingat, menangkan pertandingan itu untuk Hanum dan ibu. Ya. Aku akan berusaha, Bu. Jaga kondisi ibu ya. Cinde pamit ya, Bu. Doakan agar Cinde berhasil ya. Ibu akan selalu mendoakanmu, Nak. Jago, itu dia tuh. Ayo kita turun. Akulah ayam jago. Jagonya Cinde Laras. Rumahnya tengah hutan. Suruh ayam lu berhenti memperdengarkan suara yang fasik. Gue muak tahu ngedengernya. Nggak ada peraturan untuk itu, bukan? Jangan kurang ajar lu ya. Jaga mulut lu. Oke. Sekarang kita mulai pertandingan yang tidak seimbang ini. Gimana? Oke. Tunggu. Maaf kalau saya mengganggu. Saya cuma ingin menyaksikan pertandingan ini yang membuat gempar di seluruh warga sini. Oh ya, si Dima dikeluarin juga. Itu berarti lawanmu cukup tangguh. Dima, bertarunglah semaksimal mungkin. Sudahlah, Ayah cuma ingin menyaksikan pertandingan yang fair dan tanpa kecurangan. Tapi Ayah... Sudahlah, pertandingan bisa dimulai. Silakan. Ayo! Apa yang terjadi sama dia? Makhluk apa yang telah merasuki dia? Kamu tidak apa-apa, Yai? Nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Kita harus cepat-cepat, Ki. Sebelum semuanya terlambat. Ayo. Iya, ayo. Ayo, Ki. Kau selalu bisa kuandalkan.
Dasar bego! Tolong! Ayam lihat tuh diuntung ya. Hei! Hentikan menyakiti ayammu sendiri, Reksa Geni. Tahu apa lu Cindilaras? Walaupun si jimatmu itu sudah kalah, kau tidak berhak menyakitinya. Sekarang mana janjimu? Katakan di mana Hanu? Perjanjian apa? Oh, jadi kau berniat mengingkari janjimu, hah? Penuhilah janjimu layaknya seorang satria, anakku. Ayah! Ayah sudah tahu semua. Dan ayah punya rekamannya. Kartijo, putar rekaman itu. Kalau Tuan kalah, mohon kiranya membebaskan gadis yang bernama Hanu, yang Tuan culik beberapa hari yang lalu. Dan mohon untuk tidak mengganggunya lagi. Bagaimana Tuan? Tapi kalau kalah, Tuan boleh melakukan apa saja, termasuk jika menyingkai kepala saya. Oke, deal. Pengkhianat kau Kartijo! Itu bukan salah Kartijo. Itu atas perintah ayah. Kenapa ya? Kenapa ayah lakukan semua ini pada aku, anakmu sendiri? Ayah mau mempermalukanku di depan banyak orang. Hah? Ini bukan kehormatanku saja ya, tapi juga kehormatanmu. Kehormatan seorang ayah itu adalah tergantung bagaimana cara dia menjaganya sendiri. Dan sekarang Sekartaji, serahkan Anu. Jangan mengelak lagi. Enggak ya. Sebelum Cindilaras berhasil mengakahi mayatku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Gimana caranya biar aku cepat ketemu sama Cinderella? Aku terima tantanganmu. Sepertinya sendal sihir itu udah hilang. Bagus. Sekarang saatnya aku melarikan diri. Di mana Anu berada? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Ya. Gue kasih tahu. Hanum gue sekap di gudang nggak jauh dari sini. Bangsat. Kabur. Reksa Geni! Ini urusan aku dengan manusia laknat itu. Tunggu! Kamu. Sekartaji? Kamu? Loh, kok ada dua? Ibu? Kok ibu bisa sampai sini? Nah. Ibu, apa panik? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba jelaskan. Tenang Tuan Panji, saya bisa menjelaskan semua ini. Wanita yang ada di sebelah saya ini
adalah istri Tuan yang sebenarnya. Dan wanita yang tidak tahu diri itu tidak lebih dari seorang siluman yang menyerupai istrimu. Siluman? Bohong! Bohong! Tuan Bang itu pernah berbohong, Mas Panji. Dia berbohong, ya! Mas, kalung ini, Mas. Iya, ini kalung pemberian darimu, Mas. Ini buktinya kalau aku ini istrimu yang sah, Mas. Ya, benar. Aku pernah memberikan kalung itu kepadamu waktu kamu pertama kali mengandung. Astaga, Mas Panji, kalung itu pernah hilang. Oh, ternyata kamu pencurinya. Mas Panji, dia mencuri kalungku. Iya, dia pencurinya. Nyai, berikan kalung ini padaku. Hei, kamu. Kalau memang benar kalung ini milikmu, ambillah. Kamu lihat kan, Mas Panji? Bagaimanapun mereka tidak bisa memperdayai. Dasar perempuan gak tahu diri. Sudah mencuri, berani memfitnahku, hah? Akhirnya, kalung indah pemberian darimu kembali juga kepadaku, Mas Panji. Berarti itu istriku. Mas. Sekali lagi? Iya. Kamu benar, istriku. Iya, Mas. Ini aku, Dewi Sekartaji, istrimu yang sesungguhnya. Lalu pemuda ini? Dia anakmu, Mas. Dia anak yang aku kandung waktu itu. Ya Tuhan, kamu anakku. Cukup! Aku benar-benar sudah muak melihat semua ini. Kalian semua akan kukirim ke akhirat. Hei, tunggu. Lawanmu adalah aku, Nyi Kendalwerdi. Ayo, kita bertarung dengan seimbang. Baik. Kurang ajar kalau laki-laki tua. Hidup! Bunuhlah aku, Waskita! Hidupku sudah ada gunanya lagi. Cintaku satu-satunya sudah pulang pada yang berhak. Dan anakku semata wayang sudah pergi meninggalkan aku. Bunuhlah aku! Ya! Cukup, Ki. Biarkan Nyi Kendalwerdi hidup, Ki. Penderitaannya selama ini sudah cukup. Dia sudah setimpal dengan perbuatannya kepada aku, Ki. Dan juga Cindelara, anakku. Sudah. Sekarang kamu pergilah dari sini. Aku sudah senang menemukan anak dan istriku. Janganlah ganggu aku lagi. Pergilah. Pergi. Hanum. Akhirnya kamu baik-baik saja. Aku juga. Aku sangat mengkhawatirkanmu, sayang.